Jadi saya punya konsep bahwa orang harus selalu bergerak. Ya. Bergerak terus seperti apa penari itu ya yang tidak boleh berhenti. Saya sempat mengagumi ketika kecil itu mengenai orang naik sepeda. Orang naik sepeda. Okay. Sepeda itu rodanya 2, tapi kenapa nggak jatuh gitu ya? Coba itu anak kecil. Ternyata itu resepnya karena bergerak terus. Kalau dia berhenti jatuh sepeda itu. Jadi maka itu tidak boleh berhenti bergerak. Nah kemudian saya meyakini begini. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak tajam itu. Bagi orang yang malas, maka pekerjaan itu seolah-olah tidak ada. Ya. Tapi bagi orang yang rajin itu pekerjaan seperti nggak ada habis-habisnya. Yang kreatif gitu ya, Pak. Jadi akhirnya ada pekerjaan atau tidak itu tergantung diri kita sendiri. Ya. Dan saya tadi bukan orang yang. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lintang Ratri Rahmiaji di Bangsa TV. Ya, Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, hari ini masih dalam tema 65 tahun Bambang Sadono. Saya berkarya, maka saya ada. Bersama Bangsa TV, mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kita akan mengulik lebih jauh nih tentang Pak Bambang Sadono. Ya, salam sehat Pak Bambang Sadono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lintang. Bapak, ini proyek baru nih Pak ya, 65 tahun Bambang Sadono. Tapi mungkin untuk membuka nih Pak, kita buka dengan pertanyaan yang mencengangkan. Pak, emang ngejutkan ya? Pak, capek nggak sih Pak jadi Bambang Sadono? Ya, banyak orang yang bertanya seperti itu. Tetapi tadi pagi saya baru merenung-renung, kenapa saya nggak merasa capek dan mengapa saya lebih bersemangat daripada anak-anak yang lebih muda. Saya jam 8 selalu siap untuk masuk kantor. Ternyata resepnya itu cuma satu. Saya menyenangi apa yang saya kerjakan. Oh iya ya. Jadi hobinya bekerja ya Pak? Ya, ini sebenarnya terjemahan dari sejak dulu saya sudah entah dari mana, pokoknya saya menemukan satu konsep hidup ya, bahwa yang pertama kamu sukai dulu apa yang kamu pilih. Pilihlah yang kamu sukai itu dulu. Jadi memilih pekerjaan, memilih pacar, memilih rumah, itu harus memilih apa yang kamu sukai. Cari sampai mana yang kamu merasa itu cocok. Nah, setelah itu resikonya, kalau sudah kamu pilih, kamu nggak boleh berpaling lagi. Kamu harus sukai itu. Apakah itu rumah, apakah itu pasangan, apakah itu pekerjaan. Nah, jadi kita nyaman. Jadi kerja itu nggak ada yang kejar-kejar. Memang saya suka gitu. Iya, oke. Nah, masih di tadi soal capek tadi. Pak Bambang ini kan pasti 65 tahun tuh banyak ya. Mengalami hal baik, banyak hal mengalami hal buruk gitu. Nah, kira-kira nih Pak Bambang, kalau bisa dipetakan nih, rentang masa mana yang menurut Pak Bambang ini masih terkenang itu buat masa-masa yang berjuang sekali? Saya berjuang sepanjang hidup. Oke. Itu nanti termasuk salah satu salah satu prinsip hidup yang orang juga
juga bertanya gitu Ya. ya. Jadi kalau Pak Bambang bekerja itu yang dicari apa gitu ya. Oke. Bertanya. Tapi saya juga ingin menjawab dulu kenapa saya bisa menjaga menurut pandangan orang ya. Saya juga mengapa bisa menjaga stamina gitu. Karena saya dapat juga apa ya kearifan yang saya juga lupa dari mana, tapi sudah agak lama juga saya ketahui bahwa Anda mulai menjaga hidup itu dengan cara yang paling murah. Jadi pertama banyaklah istirahat, ya, mengatur istirahat lah. Itu paling murah, nggak pakai modal. Jadi pokoknya maka alternatif saya cuma 2. Barang itu. Kalau tidak kerja ya tidur. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Pokoknya pasti saya bisa tidur sangat cepat gitu ya, tapi bangun sangat cepat juga itu. Kemudian yang kedua yang juga agak murah, tapi juga harus mau berusaha, itu adalah olahraga. Apapun, ya, apakah jalan kaki, apakah kadang-kadang naik sepeda, atau apa itu agak murah kedua. Nah kemudian yang ketiga yang agak repot tapi juga bisa kalau mau melakukan itu mengatur makan. Prinsipnya cuma sederhana kalau saya. Saya itu makan apa saja, tetapi jangan banyak-banyak. Resepnya itu kalau ketahuan itu yang terbanyak, ya mulai dikurangi. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Jadi sekarang masih makan emping gitu ya Pak Bambang ya? Masih, tapi udah terasa. Kalau tangan nggak enak gitu ya. Hari ini kurang lah. Lagi. Baik. Baru setelah itu ya terpaksa kalau harus minum obat, harus ke rumah sakit, harus itu sudah kalau terakhir. Itu tadi yang kenapa kita kelihatannya bisa tetap bangun pagi, pulang saya juga sampai sore. Saya tuh kalau nggak kasihan ya sama anak-anak yang kerja di sini, saya bisa pulang lebih sore. Tetapi kalau saya pulang lebih sore, mereka yang stres. Pak Bambang kok nggak pulang-pulang gitu ya. Mereka yang nggak sehat nanti Pak. Kalau olahraganya apa Pak Bambang? Itu saya olahraga yang paling murah, jalan kemudian sepeda. Mbak Lintang mungkin tidak pernah tahu bahwa saya sering setiap pagi itu melewati rumah Mbak Lintang, tapi semua masih pada tidur. Saya panggil nggak pernah dengar. Saya biasa melakukan itu. Nah kemudian saya juga treadmill ya. Berenang masih Pak? Berenang saya usahakan seminggu minimal sekali. Kalau gitu saya berusaha berenang. Nah, kalau hari Minggu bisa juga ditambah rekreasi ya. Pokoknya jalan lah kemana aja kalau nggak keluar kota. Kalau makanan favorit Pak Bambang? Saya makanan favorit. Kabarnya makanan favorit makanan yang dimasak ibu, benar? Ya, itu karena saya punya istri yang luar biasa. Ya luar biasanya itu begini, bukan hanya soal hanya makanan. Jadi itu sebenarnya sekarang saya rasakan sebagai memenjara saya. Kenapa Pak Bambang? Karena istri saya itu melarang saya melakukan apapun. Jadi akhirnya contoh yang paling sederhana, saya itu hanya minum aja, misalnya minum teh atau minum kopi, itu nggak mungkin saya bikin sendiri, karena saya memang udah nggak bisa memahami sama sekali bagaimana cara membuat teh, membuat kopi, karena itu selalu dilakukan. Nah itu yang termasuk masak gitu ya. Jadi apa yang saya suka ya saya sebenarnya modalnya itu sederhana. Jadi saya tidak suka makanan yang aneh-aneh ya. Saya tidak suka
masakan barat saya juga nggak suka. Saya sebenarnya sukanya makanan tradisional, ya, yang dari desa-desa. Itu pecel itu favorit saya. Ya, jadi paling-paling kalau mau naik ya soto. Jadi nggak ada yang saya dilatih makan macam-macam tapi nggak pernah berhasil. Akhirnya tetap aja makanan rumahan ya Pak? Iya, itu ya masak terus sampai suatu saat kalau saya ditanya, saya sendiri yang pusing, pengen makan apa gitu. Saya tak ganti tanya alternatifnya apa, sehingga saya memilih dari alternatif yang ada. Oke, Pak Bambang, balik lagi Pak Bambang. Tapi tadi kan katanya sepanjang tahun itu berjuang. Tapi mungkin kita juga bisa mengambil, maksudnya kita mungkin bisa mengambil inspirasi. Pernah nggak sih Pak Bambang merasa ada titik di mana ini titik terendah dan kemudian bagaimana caranya keluar dari itu? Ya, jadi saya punya konsep bahwa orang harus selalu bergerak. Ya. Bergerak terus seperti penari itu ya yang tidak boleh berhenti. Saya sempat mengagumi ketika kecil itu mengenai orang naik sepeda. Orang naik sepeda. Sepeda itu rodanya 2, tapi kenapa nggak jatuh gitu? Coba itu anak kecil. Ternyata itu resepnya karena bergerak terus. Kalau dia berhenti jatuh sepeda itu. Jadi maka itu tidak boleh berhenti bergerak. Nah, kemudian saya meyakini begini. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak tajam. Bagi orang yang malas, maka pekerjaan itu seolah-olah tidak ada. Ya. Tapi bagi orang yang rajin, itu pekerjaan seperti nggak ada habis-habisnya. Yang kreatif gitu ya Pak. Jadi akhirnya ada pekerjaan atau tidak itu tergantung diri kita sendiri. Ya, dan saya tadi bukan orang yang bisa nganggur. Saya kemarin dapat referensi baru. Ya, saya wawancara dengan satu narasumber dan dia itu menganggap bapaknya itu kalau nggak kerja malah sakit. Saya kan sama ya. Saya tidak sampai begitu, tapi saya memang nggak bisa. Diam, bengong terus atau gitu ngobrol itu yang kira-kira tidak bermanfaat ya. Misalnya saya pernah jadi wartawan kan lama, tapi saya nggak pernah membaca koran yang hanya untuk kan ada orang yang karena ngopi kemudian baca koran jadi nggak ada tujuannya, itu nggak ada. Saya selalu membaca koran, saya baca judul-judulnya, ada sesuatu yang saya anggap saya berkepentingan, baru saya baca. Jadi saya nggak pernah membaca yang kira-kira ini enggak gitu, saya nggak pernah. Jadi artinya apakah kita berjuang terus, apakah kita bekerja terus, karena kita merancang sendiri pekerjaan kita. Jadi, nah ini juga salah satu resep ya, mudah-mudahan siapa tahu ada yang pengen juga. Kalau kamu tidak merancang pekerjaanmu sendiri, kamu akan dirancangkan orang lain. Ya. Jadi kalau kamu tidak bisa ngatur dirimu sendiri, kamu akan diatur orang lain. Nah itulah. Maka saya memang tipe yang seperti itu. Saya menikmati ngatur pekerjaan saya sendiri. Dan saya tidak pernah berhenti. Gitu. Jadi nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang. Selamat dan sukses buat Bapak Bambang Sadono dan Mas Bambang JR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun di kanal Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan selalu berjaya. Pak Bambang, terkait dengan saya berkarya maka saya ada nih Pak Bambang. Saya melihat dan mengapresiasi sebetulnya. Pak Bambang ini kan kalau dari sisi generasi itu baby boomers ya. Nah, ini kan generasi baby boomers kemudian masuk ke dalam era yang luar biasa nih. Kita harus berusaha sedemikian keras ya untuk generasi-generasi digital imigran ini. Nah, kalau Pak Bambang sendiri kiatnya seperti apa sih sebetulnya memahami semua perkembangan-perkembangan ini, Pak?
akhir-akhir ini juga merenungkan ya, merenungkan artinya banyak orang yang mengatakan kalau sudah usia 60 itu ya waktunya mungkin pensiun, istirahat, terus beribadah yang sebanyak-banyaknya. Nanti saya ceritakan konsep-konsep saya yang unik ya. Jadi, misalnya orang beribadah itu memang perintah Tuhan beribadah. Enggak, perintah Tuhan itu yang paling jelas bermanfaat untuk orang lain. Jadi bertakwa, ya, takwa itu dengan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kamu sholat terus, kamu berdoa terus, kamu zikir terus, tapi nggak melakukan apa-apa, itu ya Tuhan ketawa juga. Ini nggak bener ini. Jadi karena hanya untuk dirinya sendiri ya. Hanya dengan menyembah, membesar-besarkan Tuhan itu Tuhan suka gitu. Sebenarnya enggak, karena Tuhan ini kan melakukan sesuatu untuk umatnya itu juga melalui kita juga. Nah kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk dilalui oleh kebijakan Tuhan itu, ya kan Tuhan nggak suka. Jadi menurut saya apapun itu kita harus tetap, menurut saya itu akan lebih bagus kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu justru ibadah yang sesungguhnya menurut saya. Tapi kan orang juga, tapi nggak apa-apa juga, saya menghormati juga kalau yang pada pengen istirahat pada itu. Nah, menurut saya justru di dalam usia-usia ini ibarat menulis buku, itu saatnya kita membuat kesimpulan. Jadi rumuskan apa sebenarnya perjalananmu selama ini dan apa yang bisa kamu jadikan. Ini kan Mbak Lintang ini kan seorang akademisi. Setelah disimpulkan kan rekomendasi kan itu akhirnya itu. Nah ini rekomendasi. Jadi misalnya satu contoh ya, saya ini yang sedang saya pikirkan saat ini misalnya begini. Saya pertama-tama profesi saya wartawan. Ya, seperti seorang tentara itu cita-citanya pasti pangkatnya jenderal lah ya. Gitu ya. Kalau di struktural ya kalau bisa jadi panglima kan. Saya merasa itu bisa juga tidak sempurna, tapi saya mencapai itu. Gitu. Jadi di wartawan saya sudah pernah jadi pemimpin redaksi, itu jabatan tertinggi kan di redaksi di profesi kewartawanan itu. Di organisasi saya pernah jadi sekjen. Memang ketumnya enggak ya, ada ketum. Tapi karena saya juga keburu menekuni kegiatan yang lain ya. Jadi tapi artinya itu yang puncak-puncak itu yang sudah saya capai. Nah kemudian saya di politik. Puncak-puncak politik itu ya kalau di legislatif di anggota DPR dan DPR RI, kemudian bisa juga jadi menteri, jadi presiden dan sebagainya. Tapi level-level itu udah pernah saya capai. Saya pernah jadi anggota DPD RI yang mewakili Jawa Tengah, gitu ya. Jadi ya not too bad lah, gitu ya. Jadi artinya lumayan, gitu ya. Itu sudah saya gitu. Nah kemudian yang agak mengganggu saya sebenarnya bukan profesi ya, tetapi tugas saya sebagai dosen misalnya. Tapi kan saya juga nggak bisa menuntut terlalu banyak karena saya memang kan tidak seperti Lintang. Kalau Lintang ini nanti tidak jadi guru besar itu dosa besar. Ya. Kalau tidak bisa menjadi misalnya rektor atau jadi jabatan-jabatan itu, ya itu memang dharmanya harus sampai ke situ. Tapi kalau saya kan sejak awal dosen yang setengah hati, artinya saya tinggal, saya nggak serius, saya nggak itu. Jadi saya sebenarnya pengen sampai menjadi guru besar, tapi karena keburu usia, ya sudah saya nggak ada masalah. Saya tetap mengabdi terus. Kalau ada orang bertanya, Pak Purwong, saya nggak pernah bertanya, dan kebetulan ya itu mungkin juga menarik. Dalam setiap pekerjaan saya jadi apapun, saya nggak pernah bertanya hasilnya berapa. Apalagi memprotes kok saya dapat terlalu sedikit. Honor maksudnya, Pak? Honor atau apapun saya nggak pernah memberi. Ya, bahkan kalau ada yang lupa nggak memberi honor pun saya juga nggak. Karena begini, saya melihat bahwa yang berhak menilai saya itu adalah orang lain.
Nggak fair kalau saya menilai diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya juga suka kaget-kaget, kok dikirimin uang. Ini apa? Oh, ini Bapak kemarin jadi saksi di Mahkamah Konstitusi, misalnya. Nanti dikirim uang. Bapak ini uang Pak Bambang apa ya, semacam pesangon atau apa gitulah. Tiba-tiba karena umur saya 65 tahun saya berhenti sebagai dosen formal walaupun tetap mengajar, tapi saya dapat uang gitu. Itu kenapa? Karena nggak pernah saya harapkan. Saya cuma berpikir begini, kalau ada suatu tugas atau suatu pekerjaan yang hasilnya bagus, ya sudah, kalau bisa saya teruskan. Kalau saya nggak cocok, ya sudah. Kalau masih dibutuhkan ya silakan. Kalau enggak, saya juga nggak apa-apa. Gitu aja, jadi nggak ada masalah. Nah itulah cara saya menikmati pekerjaan. Nah kemudian yang saya kan ketika wawancara itu nanti bisa dilihat ya di dalam wawancara itu. Pak Bambang itu juga bisnis loh, gitu. Saya, oh iya ya, tapi kan saya nggak pernah serius di bisnis itu, nggak pernah serius sejak dulu, sejak itu saya sambil saya begitu jadi. Nah sekarang yang sedang saya coba ini karena nggak ada kegiatan yang lebih serius, ya menguji diri saya sendiri. Saya ini mau bisnis yang bagus apa enggak gitu. Nah itu yang sekarang sedang saya kerjakan karena kemarin saya juga melihat ada salah seorang cucu yang pengennya juga bisnis gitu ya. Nah, jadi artinya apa yang saya lakukan ini, saya ingin memberikan satu peta, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk generasi berikutnya, paling tidak untuk keluarga saya. Nah maka sebenarnya kan ini filsafat eksistensi sebenarnya. Jadi kalau René Descartes mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Berpikir maka saya ada. Ya memang dia seorang filsafat. Dia berpikir karena pikiran-pikirannya itu kemudian dia dikenal orang. Gitu. Tapi kalau saya nggak mungkin. Saya sebenarnya kenapa saya menggunakan kata berkarya, bukan kata bekerja? Karena bekerja itu proses, jadi bukan hasil. Jadi kamu bisa bekerja, misalnya ini teman-teman bekerja di sini. Kami ucapkan selamat Pak Bambang Sadono dan Mas Bambang YR Sadono yang telah melakukan pengabdian selama 2 tahun melalui kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa, serta Bangsa TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua, warga Jawa Tengah dan bangsa Indonesia. 8 jam sehari. Ya, belum tentu ada hasilnya. Ya. Ngetik salah terus. itu kritik pesanan ya. Nah, artinya itu bahwa jadi saya itu kadang-kadang tertawa sendiri. Artinya begini, ini sibuk kayak begitu. Itu sadar nggak bahwa sebenarnya yang kita cari itu hasil. Jadi bukan kerja itu. Ya. Nah maka saya sampai ke ujungnya. Saya ingin dikenal karena karya-karya saya. Jadi bukan karena saya membuat YouTube ini kemudian bukan. Dari YouTube itu ada nggak yang bermanfaat? Kalau ada, orang mengingat saya. Saya membuat buku. Kalau buku itu hanya jadi bisnis ya, kemudian saya untung ya, kemudian perusahaan saya bergerak, itu belum karya, karena itu ngupoyo-upo gitu, artinya belum dimanfaatkan ya. Itu. Nah maka saya pengen ini beberapa orang memahami dan bertanya, ini luar biasa Pak Bambang. Sebenarnya menurut saya enggak, karena menurut kan kalau agama kan gini, besok ketika kamu mati, kamu akan ditanya apa yang kamu kerjakan selama di dunia. Ini sebenarnya itu. Jadi sebenarnya apa? Bukan cuma sembahyang ya Pak ya, tapi apa yang kamu bagi saya itu gampang. Kalau orang menyadari begini, semua orang menyadari ini. Sebenarnya apa sebenarnya hakikat hidup itu? Hakikat hidup itu membuat sejarah. Sejarahmu itu kamu buat sendiri. Nah, jadi kalau itu yang dilakukan, maka ini
dunia akan baik-baik. Iya. Oke Pak Bambang, mungkin juga ini juga bisa jadi inspirasi yang lainnya. Pak Bambang kan berarti ada masa jadi jurnalis, kemudian politisi, dan sekarang menjadi pengusaha gitu ya Pak Bambang. Nah, kan bagi sebagian orang itu sebuah lompatan-lompatan yang mungkin tidak mudah. Nah, mungkin Pak Bambang bisa sharing untuk teman-teman yang baru merintis karir, merintis dirinya. Di titik mana kita bisa, oh saya mau ganti ini, saya mau ganti ini, dan menemukan itu bagaimana caranya Pak Bambang? Ini memang satu perenungan yang dulu nggak paham juga, tapi sebenarnya sudah melakukan, tapi merumuskannya yang sebenarnya kita itu harus pandai-pandai merumuskan tanda-tanda alam. Ya sebenarnya tanda-tanda alam itu kalau ditingkatkan lagi itu jadi petunjuk Tuhan. Oke. Ya kadang-kadang karena kita agak berpikir agak mungkin gitulah ya. Itu tahu oh ini tanda-tanda. Jadi seperti misalnya yang belum punya jodoh gitu ya misalnya. Itu pasti ada tanda-tanda. Tanda-tanda bahwa ini jodohnya di situ. Nah, sebenarnya itu bermula dari bagaimana kita menyikapi dan memanfaatkan lingkungan. Saya kemarin ditanya, Raja pertanyaannya unik juga. Jadi Raja itu adiknya Lintang, anak saya yang paling bungsu. Seandainya saya dulu tidak kuliah di Semarang, Pak, saya kuliah di Jakarta, apakah Papa juga bikin YouTube? Nah, itu kan pertanyaan yang karena dulu bikin YouTube kan karena ngandalkan dia, gitu ya. Walaupun sekarang nggak bisa begitu diandalkan. Gitu. Jadi maksudnya, nah itulah yang saya sampaikan. Bagaimana kita menangkap potensi-potensi pada saat itu. Ketika kita merasa bingung apa yang harus kita lakukan. Dulu kan, kenapa Papa jadi wartawan? Itu pertanyaannya sederhana, kenapa jadi wartawan? Jadi dulu saya bekerja jadi pegawai PU kontrak itu, artinya pegawai nggak tetap itu. Di pekerjaan yang saya nggak begitu happy, karena di situ tugasnya itu ngurusi barang-barang rongsok, ngurusi bekas-bekas jembatan, ngurusi itu menghimpun, mengadministrasikan, kayak gitu. Dan bagi saya nggak begitu cocok karena latar belakang saya sekolah umum SMA, yaitu kalau untuk anak-anak teknik mungkin cocok. Nah, lalu apa yang bisa saya kerjakan? Saya cuma ingat waktu SMA, waktu SMP, saya itu disayang oleh guru bahasa Indonesia, pernah diikutkan lomba mengarang ya di sekolah apa. Kemudian di SMA saya diem-diem kirim puisi di majalah dinding gitu ya. Itu kalau diketahui teman-temannya malu. Jadi kalau kirim ke kotaknya itu pagi-pagi gitu ya. Pakai nama samaran lagi, enggak berani menawarkan nama sendiri. Nah, kemudian saya mau nulis. Nah, sudah begitu saya punya niat nulis, maka apapun saya tulis. Mulai puisi, mulai cerita pendek, apa saja. Pokoknya semua koran yang mau, ini kan luar biasa kalau sudah kita bekerja itu. Koran di Jakarta, koran pakai nulis bahasa Jawa, orang nggak pernah perkirakan juga kalau awalnya saya juga nulis bahasa Jawa, ya. Nah, nulis berita bahasa Jawa. Kemudian kenapa jadi wartawan? Karena saya diejek, gitu ya. Diejek, wah koranmu nggak terkenal, koran bahasa Jawa mingguan lagi, yang baca siapa, gitu ya. Oke. Kalau begitu saya harus nulis di koran yang paling terkenal. baik. Target saya Suara Merdeka. Suara Merdeka. Karena waktu itu Suara Merdeka yang paling besar di Jawa Tengah dan dibaca di Jawa Tengah. Maka suatu saat saya sudah kirim berita ke Suara Merdeka. Kemudian nggak pernah dimuat. Ya. Jadi sebuah berita itu dimuat di surat kabar itu harus ada dua hal yang sangat penting. Satu, tulisan itu memang layak ya, secara teknis layak, baik materi maupun cara nyusunnya layak. Tapi yang nulis ini bisa dipercaya, karena tulisan bagus, dia nulis apa ini? Ini kalau zaman sekarang ini hoax atau apa? Cloningan. Kredibilitasnya kuat, artinya bisa akurasinya kuat. Gitu ya.
Nah rupanya saya ragu juga, kalau saya merasa tulisan saya juga nggak terlalu buruk lah gitu, tapi kok nggak pernah dimuat, jangan-jangan dia nggak percaya pada saya. Nah kemudian suatu saat dari Tegal saya pulang ke Blora lewat Semarang, ya, masih jalannya jelek depan stasiun Tawang, saya mampir Suara Merdeka, saya ketemu redaksi, itu yang namanya Pak Sutrisna, itu monumental betul Pak Sutrisna itu, redaktur daerah. Nah, kemudian saya bertanya, kenapa tulisan-tulisan saya nggak pernah dimuat? Saya langsung begini, bluff kan. Kalau memang Suara Merdeka nggak mau memuat tulisan saya, ya saya berhenti tidak mau ngirim karena sia-sia kan saya kirim. Oh jangan kirim lagi. Nah rupanya setelah ketemu saya itu langsung percaya. Nah itulah kemudian saya jadi wartawan. Jadi kan seseorang jadi apa? Itu kan kadang-kadang kayak. Saya Hadi Supeno ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Begitu, jadi nggak terlalu gitu, nggak gitu. Dan nggak harus jadi jurnalis kemudian menutup kemungkinan untuk jadi sesuatu yang lain ya Pak Bambang ya. Coba saya datang tahun 78, saya datang ke Semarang, kemudian karena saya sudah itu koresponden Suara Merdeka waktu itu, saya ditempatkan di Tegal dan Brebes. Ya. Nah, kemudian saya masuk Semarang, saya lapor, Pak Tris, saya datang Semarang, Dek tunggu dulu sampai nanti Dek Bambang menguasai Semarang, karena nggak mungkin wartawan nggak menguasai, jadi saya suruh nunggu. Nah sambil nunggu itu saya tidak mau juga, itu dalam arti ini kalau kayak gini nggak punya uang nih. Gitu. Nah ini itu juga motivasi yang besar. Jadi kalau kamu nggak punya uang dan kamu pengen punya uang, itu motivasi. Nah saya kan ikut namanya Om Imam Sumarno itu di Sambangan itu. Beliau itu juga luar biasa. Dia kepala SD kalau kerja sampai sore, tapi mendirikan beberapa SMP. Jadi kalau sore dia ngajar. Lah saya jadi Pak Om, saya bisa nggak ngajar? Ya oke, ngajar apa? Kamu bisa ngajar apa? Saya bisa ngajar apa saja. Pertama karena saya sekolah SMA-nya Paspal kan, pas di alam. Saya disuruh, dah kamu ngajar fisika. Oke, ngajar fisika. Papa ngajar fisika? Ngajar fisika. Wow. Anak-anak ini setelah lulus itu berbagai yang lulus itu lapor ke saya, wah luar biasa nih Pak pelajarannya Pak Bambang. Saya ngajar IPA. Nah suatu saat guru ekonomi koperasi nggak ada, pokoknya tawarin lagi saya biar tambah jam, kan itu dibayar per jam pelajaran kan. Kalau pengen honornya banyak, jamnya harus tambah. Ekonomi korporasi bisa. Ngajar ekonomi koperasi. Yang paling celaka satu saat diberitahu bahwa guru PKK nggak ada. Jadi Bapak juga ngajar guru PKK? Nah, terus mau nggak ngajar PKK? Mau orang itu ngajar PKK. Jadi ngajarin apa Pak PKK itu? Kalau PKK gampang. Pokoknya hari ini kamu masak sembarang apapun. Kacau. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi bagaimana Papa jadi loper koran juga pernah, jadi agen itu juga pernah. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya itu tadi. Jadi sekali lagi kalau kita mau bekerja, pekerjaannya yang berlebihan. Kalau kita nggak mau bekerja, ya kelihatannya nggak ada pekerjaan. Ini juga pertanyaan yang datang dari teman-teman ya. Pak Bambang tahu nggak sih dengan etos kerja dan ritme kerja Pak Bambang itu kadang-kadang bikin, tadi Pak Bambang bilang bikin stres yang lain. Oke Pak Bambang. Nah kalau begitu sebenarnya
gimana caranya nih kalau bekerja dengan Pak Bambang itu Pak Bambang tuh berharap apa untuk sebuah pekerjaan itu, dan kemudian gimana caranya nih menyambungkan antara yang Pak Bambang mau dengan kompetensi mereka misalnya? Begini, saya itu tahu bahwa prinsip dasar itu orang harus mengalami kesulitan. Gitu ya. Harus mengalami kesulitan, harus melalui proses kesalahan. Jadi walaupun mereka takut kalau salah, tapi diam-diam saya juga itu memang harus dilalui. Jadi proses-proses kayak begitu. Nah, saya akan selalu meningkatkan kayak orang angkat besi atau mungkin orang lompat tinggi gitu ya. Jadi kalau dia sudah bisa melampaui titik itu targetnya harus ditingkatkan. Terus sampai nanti batas atasnya itu sudah mereka itu ya sudah itu cirinya apa Pak Bambang? Pak Bambang juga tahu ya cirinya apa kalau mereka nggak mampu tuh? Ya kan kalau diulang-ulang di tingkat itu sudah nggak bisa naik, ya berarti nggak bisa. Atau mungkin dia nggak angkat besi, bisanya mungkin diganti lompat jauh gitu. Diganti apa itu juga bisa. Dipindahkan bidang, bukan di situ di posisi terus gitu. Nah, jadi itu biasa karena saya juga mengalami proses itu. Jadi salah tuh nggak apa-apa ya Pak Bambang? Salah nggak apa-apa. Ulang-ulang. Tapi kalau misalnya kan ngelihat Pak Bambang aja serem nih Pak Bambang ya kalau ini. Nah kalau Pak Bambang sendiri kemudian ada nggak sih kadang-kadang merubah cara komunikasi dari masukan-masukan itu? Kalau dari zaman Pak Bambang muda sama sekarang ada nggak perubahannya tuh Pak Bambang? Mungkin ini yang generasi sekarang nggak pernah lihat saya marah meledak-ledak, mungkin nggak pernah. Tapi kalau dulu biasa, kalau gitu ya? Bisa panggil saya tuh kayak gitu. Sekarang paling nggak. Sekarang apa Pak Bambang? Treatmentnya tahu, oh Pak Bambang marah nih gitu. Ya mungkin saya lebih banyak diam, lebih banyak kayak gitu. Jadi ya tapi prinsipnya tetap saja. Jadi tujuannya sebenarnya cuma satu. Saya ingin orang itu ada sisi-sisi yang bisa dikembangkan dari manapun, karena orang kan saya tidak terlalu peduli dengan kekurangannya, tetapi kelebihan yang dipunyai ini di mana? Yang kadang-kadang orangnya sendiri kan nggak menyadari. Ya. Juga saya mendorong keberanian, pokoknya berani. Keluar dari zona nyaman ya Pak Bambang. Misalnya yang saya ajari jadi apa? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat spesial apa yang telah diberikan oleh Bapak Bambang Sadono bersama juniornya Mas Bambang Junior Sadono melalui Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Bangsa dan Bangsa TV. Semoga selama 2 tahun 3 channel ini mampu memberikan inspirasi bagi anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host gitu, jadi wartawan. Itu modalnya wartawan itu ya harus berani. Penalitan harus kayak gitu. Jadi kalau dengung aja nggak dapat berita, nggak dapat gambar yang bagus, nggak dapat kayak gitu. Oke Pak Bambang. Nah ini kan sudah 65 tahun nih Pak Bambang ya. Kalau menurut Pak Bambang karya yang paling monumental nih sudah ada belum Pak Bambang? Ya kita kan selalu tidak puas terhadap apapun. Kadang-kadang kita yang terhadap apa yang kita lakukan itu juga kadang-kadang malu juga. Tetapi ya memang yang harus menilai kan orang lain. Cuma saya itu yang kemudian saya akhirnya saya renungkan sendiri gitu. Memang jurnalistik itu ya sudah itu identitas saya. Jadi saya nggak bisa lagi. Apapun pasti kembalinya ke situ juga. Dan orang juga mengenal saya seperti itu. Jadi misalnya saya ke politik itu mulainya juga dari situ. Dari undang-undang pers ya Pak ya. Ya akhirnya saya mengerjakan itu. Tetapi kan mulainya juga
saya kerja di Suara Merdeka, ya waktu itu saya sudah jadi wakil pemimpin redaksi. Dulu koran itu kan hubungannya dengan politik kan sangat kuat ya, apalagi ketika ada SIT, ada SIUP, koran kalau nggak disukai bisa dibredel. Nah, saya seolah-olah waktu itu ya entah karena saya nggak tahu itu ya, pimpinan Suara Merdeka menempatkan saya kayak dutanya Suara Merdeka. Artinya saya didorong untuk masuk ke politik. Karena memang waktu itu ingat Pak Harmoko ya, Pak Harmoko itu Menteri Penerangan 3 kali. Itu dia yang pegang nyawa surat kabar. Maka kebetulan Pak Harmoko itu mantan ketua PBI, pusat. Maka saya merintis karirnya kan saya juga jadi ketua PBI. Nah sudahlah saya didorong sekalian masuk Golkar kan gitu. Ya, jadi akhirnya ya sudah, itu kejadian-kejadian itu kan juga seperti itu aja. Jadi kebetulan itu akhirnya saya mengambil jalan itu. Nah kemudian ketika saya juga menuruti arus perjalanan karir di politik saya, malah Suara Merdeka sendiri yang terkaget-kaget sendiri, gitu ya. Karena saya kan nggak mungkin, saya aktif di Golkar, kemudian dicalonkan di lembaga legislatif, saya ketua PBI, ya salahnya mungkin agak berprestasi gitu ya, sehingga saya dikirim sekolah Lemhanas, utusan PBI pusat itu, jadi Lemhanas. Kemudian karena saya sekolahnya Lemhanas 95, 97, pencalonan itu ketua Golkar Jawa Tengah mengatakan kamu nggak pantas kalau jadi anggota DPRD Jawa Tengah. Lalu gimana Pak? Kamu pantasnya jadi anggota DPR. Ya sudah, ikut aja 97 jadi anggota DPR RI. Kemudian 98 Kongres PBI. Karena sudah terlanjur di Jakarta, saya kan nggak mungkin bertahan di Jawa Tengah. Ya sudah, saya jadi sekjen PBI. Udah gitu aja perjalanannya. Sekjen PBI tentu kalau tadi ya, kalau naik harusnya jadi ketua umum PBI. Tapi senior saya waktu itu ketua PBI, dia pengen 2 kali. Ya sudah, dia 2 kali. Saya udah ngalah. Nah, pilihannya adalah saya memperkuat basis ke Golkar. Saya dipilih jadi ketua Golkar Jawa Tengah. Ya sudah, PBI saya tinggalkan. Jadi itu kejadiannya seolah-olah kayak kalau orang soal kegiatannya kayak enggak. Tapi sebenarnya itu beraliran. Nah ini kalau ini sudah jadi pengusaha, udah berkarya di bidang media lagi, Pak, mungkin platformnya berbeda. Ini mau jadi politisi lagi nggak, Pak? Gini, jadi pengusaha itu kok saya nggak percaya diri juga ya kalau disebut pengusaha. Ini kan cuma kecelakaan. Seperti orang begini loh, kalau nggak ada profesi yang bisa dicantumkan di KTP maka namanya wira swasta. Gitu. Karena bapak-bapak sudah nggak di wartawan, ya nggak di politisi, nggak punya jabatan. Ya, tapi tetap ya namanya pengusaha. Tapi kalau pengusaha itu kan skalanya level bisnisnya besar sekali. Ini enggak, ini UMKM ini sangat sangat mikro gitu. Kira-kira. Oke. Ya, baik Pak Bambang. Ini kalau ngomong karya kan biasanya juga diturunkan ke anak-anaknya nih Pak Bambang ya. Nah, menurut Pak Bambang sendiri sebagai karya, anak kan juga bagian dari karya itu sendiri. Menurut Pak Bambang sudah berkarya baik atau belum nih untuk anak-anaknya nih? Saya itu sebenarnya tidak pernah mengarahkan anak-anak saya jadi apa. Saya tidak pernah. Nah, tetapi kelihatannya justru yang anak-anak itu melihat-lihat saya. Jadi ada bagian-bagian yang ditiru, ada bagian-bagian yang itu normal aja. Tadi saya katakan lingkungan itu misalnya saya jadi guru karena melihat, om saya kepala sekolah, misalnya gitu. Saya bekerja di DPU karena Pak D kepala DPU. Jadi kadang-kadang itu beririsan di situ. Nah, tapi satu yang pasti bahwa saya memang
mendorong anak-anak ini untuk sekolah. Ya. Karena menurut saya orang yang istimewa itu tidak tergantung sekolah. Dia bisa jadi istimewa. Saya beri contoh misalnya Lim Su Leong itu SD aja mungkin nggak lulus, gitu ya. Tapi dia jadi pengusaha yang besar sekali. Artinya kan sekolah tidak menjadi prasyarat. Tapi persoalannya kan itu kan kalau orang istimewa. Nah saya khawatir kalau anak-anak saya ini tidak istimewa. Jadi dia jadi orang rata-rata yang ya memang basis pendidikannya itu harus kuat. Ya, kalau enggak ya syukur sudah basis pendidikan yang kuat, dia ternyata orang yang istimewa, itu syukur. Tapi kan kita nggak bisa menduga itu. Nah, saya merasa beruntung karena istri saya itu guru, jadi dia mencoba juga mempersiapkan itu anak-anak itu sebaik-baiknya dari segi itu. Nah, maka ketika mereka pada sekolah itu memang menjadi aneh gitu ya. Jadi kayak Lintang misalnya sekolah di bidang komunikasi. Nah, padahal saya itu sering sering mengkritik ya. Jadi lulusan-lulusan komunikasi itu tidak selalu berkarya menjamin profesi komunikasi. Saya itu jadi wartawan nggak pernah sekolah komunikasi, tetapi saya tidak sepenuhnya benar juga. Banyak tokoh-tokoh yang sekolah komunikasi. Jadi Pak Yakob Utama itu sekolahnya komunikasi. Jadi memang kalau sekolahnya komunikasi ya lebih bagus, tapi bukan berarti hanya yang sekolah komunikasi yang bisa. Nah, kemudian ada yang unik lagi itu yang anak yang kedua kan, Pak Masari adiknya Lintang itu dia malah nggak mau bekerja, sukanya ngikutin saya itu ketika saya aktif di politik dia ikut itu, dan sekarang dia jadi politisi juga itu. Nah, mungkin yang agak berbeda walaupun semangatnya tetap sama, saya selalu mendorong untuk pada sekolah itu yang anak ketiga kan, Ratia, dia mau jadi dokter. Itu juga menurut saya aneh itu cita-cita dari mana gitu ya, keluarganya nggak ada yang dokter. Doa ibu kayaknya Pak. Ya kalau saya sih cuma seneng aja karena kalau suka sakit itu tangannya deket gitu ya. Jadi apa-apa bisa tanya. Nah, masih satu kalian bungsu ini juga saya khawatir kalau dia berpikir mungkin terlalu berat atau terlalu susah menghadapi orang tua yang makin makin cerewet atau makin itu, dia pengennya jadi. Selamat dan sukses kepada Dr. Haji Bambang Sadono SH.MH dan Mas Bambang YR Sadono yang telah berkarya untuk bangsa selama 2 tahun melalui kanal Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Semoga karya-karyanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Diplomat itu, supaya jauh. Bisa jadi seperti itu. Oke. Ya, baik Pak Bambang, sepertinya tadi sudah banyak sekali yang kemudian dijadikan inspirasi untuk kita semua. Kalau begitu boleh tidak dirumuskan 65 tahun itu apa kemudian rumusan utamanya Pak Bambang? Ya, jadi saya sebenarnya ingin memanfaatkan ya masa-masa ini untuk menyimpulkan itu. Jadi artinya apa yang bisa saya sampaikan, syukur nanti bisa menjadi buku-buku gitu ya. Artinya orang ada juga yang pesimis, apa masih ada yang baca buku. Ya kalau saya sih nggak peduli, karena sesuatu jadi penting itu kalau dibutuhkan. Jadi kalau kita butuhkan mesti kita cari-cari. Nah, karena sekarang digitalisasi itu sesuatu yang niscaya gitu, ya harus dipadukan. Jadi buku-buku ini juga bisa dilacak dari segi e-book ya nanti dari ya. Segi digital. Tetapi kan bentuk fisiknya itu kan seperti uang itu kan, uang itu kan bisa jadi koleksi juga. Nah, menurut saya
buku juga bisa jadi begitu. Saya memang banyak sekali yang ingin saya, misalnya konsep tentang politik. Saya sangat prihatin betul bahwa banyak orang, jangan-jangan juga generasi muda yang tidak percaya lagi kepada politik yang adiluhung itu. Artinya politik yang misalnya bagaimana dulu Bung Karno bersemangat untuk memerdekakan negara, gitu ya, bangsa Indonesia, itu sudah nggak dipercaya lagi. Ya. Kemudian bagaimana Pak Bung Hatta begitu serius mencari konsep bagaimana ekonomi bangsa ini akan diarahkan gitu. Jadi dengan kata lain, moral itu sudah sangat ditinggalkan. Ini yang sering saya ajarkan kalau saya mengajar S2 ini, karena mereka menganggap ini sekedar teknis, sekedar permainan. Jadi mereka sampai punya keyakinan yang orang hanya yang punya uang saja yang bisa misalnya jadi anggota legislatif atau menjadi pejabat, jadi bupati. Jadi kalau bupati itu sekian miliar, kalau gubernur sekian miliar, kalau presiden itu berapa triliun yang dibutuhkan. Jadi itu menjadi menjadi keyakinan sudah, menjadi keyakinan umum, diperkuat dengan fakta-fakta yang related. Kelihatannya kok iya gitu. Nah ini yang saya sedih gitu. Jadi apalagi saya sebagai pengajar hukum tata negara. Jadi negara ini dibuat itu bukan untuk itu sebenarnya. Jadi bukan untuk tempat main-main, tempat-tempat mencari kekuasaan dan mencari rezeki gitu ya. Negara itu tadi kembali ke amanah Tuhan itu tadi. Ini untuk mengorganisasi supaya bermanfaat. Negara ini harus bermanfaat untuk manusia itu. Nah inilah yang saya sebenarnya pengen, walaupun susah. Jadi belum nggak percaya Pak Bambang, nggak ketemu, buktinya kayak begitu. Iya, ini yang salah adalah lingkungan kita, pemimpin kita yang tidak bisa meyakinkan bahwa politik sebenarnya bukan ini. Nah, maka ketika saya mengajar pun itu pernah ada suatu saat mahasiswa saya membuat tesis, itu isinya bahwa dia mempersoalkan kenapa orang yang sudah mengembalikan uang korupsi tetapi tetap aja dipidanakan, itu tidak adil gitu. Saya bilang, kalau kamu pelajari dari segi teknis saja, itu apa yang kamu bikin udah betul. Kamu saya luluskan dengan nilai yang terbagus karena kamu sudah membuat argumentasi yang bagus, kesimpulan yang bagus. Tapi saya beritahu ini karya ini moralnya nggak ada. Ya. Jadi artinya hukum itu bukan sekedar permainan teknis, tetapi harus ada moral di situ. Jadi orang itu mengembalikan hasil korupsinya itu kan kalau ketahuan. Coba kalau Anda nggak sampai diperiksa di pengadilan, apakah Anda mau kembalikan itu? Jadi Anda tetap aja memanfaatkan celah yang ada, hukum yang bisa diakali, maka Anda itu. Nah sekarang Anda sebagai orang yang berpikir tentang hukum, Anda harus membuat satu rumusan yang supaya hukum itu bermanfaat untuk mencegah ini petualang-petualang yang memanfaatkan kesempatan itu Anda baru saya anggap akademisi yang ideal gitu ya. Jadi akademisi itu nggak cukup hanya pinter aja, lincah gitu. Ya, baik Pak Bambang. Kita kembali merumuskan yang terakhir nih Pak Bambang. Kalau diteruskan, mohon diteruskan. Berarti hidup ini harus apa Pak? Ya kalau sepanjang sekemampuan kita tetap harus berjuang. Berjuang itu artinya berkorban. Jadi orang tidak hanya mengejar hasil saja, tetapi juga harus memberi sesuatu, dan ini semua pasti harus ke situ menurut saya. Jadi apapun kita. Jadi kan saya juga pernah memberi contoh misalnya. Apa contohnya Pak Bambang?
Ya misalnya orang jadi dosen, ya, itu jadi dosen, itu niatnya apa? Kalau niatmu mencari pekerjaan, kamu nggak punya pekerjaan lain, ya supaya dapat penghasilan menghidupi keluarga, ya itu sama aja, nggak ada bedanya. Kamu jadi penjual bakso gitu ya, bukan dalam arti menghina penjual bakso ya, tapi sebagai profesi itu sejajar. Jadi kalau sekedar hanya untuk mencari pekerjaan, jadi wartawan, sekedar supaya mendapat hasil, jadi apa saja, jadi tentara, jadi anggota DPR, itu kalau cuma itu. Tetapi sambil kamu menjadi dosen, kan kamu bisa beramal, yaitu beramal ilmu, gitu loh. Jadi diniati, jangan sekedar masuk pagi begitu nanti takut kalau absennya kurang, honornya dikurangi, dan bukan itu. Tapi kamu bersemangat itu karena ingin mendidik, mencerdaskan murid. Gitu. Jadi itu terlibat. Maka kalau saya marah terhadap mahasiswa, itu kan nggak ada gunanya. Kalau saya pengen aman, kamu kasih nilai bagus-bagus, kemudian perguruan tingginya juga senang, cepat lulus, Pak Bambang bagus, membantu mahasiswa, itu. Tapi kan bukan itu. Kan moralnya itu harus ada. Nah, bahwa itu nanti karena sebagai pertimbangan ini jadi dekan, ini jadi rektor, itu harus dianggap sebagai kehormatan, bukan tujuan gitu. Nah, ini kan sekarang orang begitu. Pokoknya mengejar jabatannya itu supaya bisa mendapat manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Baik. Terima kasih Pak Bambang, ini waktu yang sangat-sangat bermanfaat. Seperti kata saya juga, Pak Bambang ini hobinya bekerja dan memberi nasihat. Mudah-mudahan banyak sekali inspirasi yang bisa kita terima hari ini. Kalau boleh merumuskan sedikit ya dari percakapan tadi kita, hidup itu terus berjuang, terus bergerak ya. Hidup itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk orang lain, tidak hanya sekedar teknis bekerja belaka, apalagi kalau itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Mas dan Mbak sekalian, mudah-mudahan ya percakapan kita ini juga bisa membuka semangat baru bahwa usia ternyata bukan untuk membuat kita berhenti berkarya terus sampai akhir hayat kita. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya, percakapannya. Saya Lintang Ratri Rahmiaji pamit undur diri, tetap di Bangsa TV, mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Salam sehat semuanya.